Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Ria Oktavia SPDGR dari SMK Karya Wiyata Punggur, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lampung Tengah. Di sini saya akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual pada modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, maka digunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah suatu bentuk strategi perubahan yang sifatnya kolaboratif dan memiliki kekuatan. Kekuatan individu maupun kelompok akan dikolaborasikan untuk membuat suatu perubahan yang berdampak, yaitu pembelajaran dengan paradigma terbaru. Sehingga tersusunlah visi guru penggerak. Visi saya sebagai guru penggerak adalah menuntun kodrat murid sebagai generasi yang aktif, memberikan kontribusi positif secara kritis dan kreatif. Selanjutnya atap. Atap merupakan alat bantu untuk menyusun prakarsa perubahan. A, yaitu awal atau aset. Kemampuan murid berpikir kritis dan kreatif adalah awal yang baik untuk murid berpartisipasi aktif dalam menyampaikan ide ataupun opini mereka. T, yaitu tantangan. Membiasakan murid berpartisipasi aktif dan antusias dalam pembelajaran secara kritis dan kreatif. A, yaitu aksi. Menggunakan model pembelajaran yang bervariatif dan inovatif yang dapat meningkatkan keaktifan murid dalam pembelajaran secara kritis dan kreatif. P, yaitu pembelajaran. Mengubah murid menjadi berpartisipasi aktif, menyampaikan ide ataupun opini mereka dalam pembelajaran secara kritis dan kreatif. Sehingga tersusunlah prakarsa perubahan, yaitu mendesain pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan murid. Bagja. Bagja membantu kita mengelola secara positif apapun yang diperlukan demi mewujudkan prakarsa perubahan. Tahapan Bagja diantaranya yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk mendesain pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan murid? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan diantaranya mengajak kepala sekolah atau rekan guru bertukar pikiran terkait pentingnya meningkatkan keaktifan murid. Yang kedua, membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan keaktifan murid di kelas. Yang ketiga, melakukan refleksi diri dan dapat juga meminta umpan balik terhadap situasi pembelajaran saat ini sehingga memiliki titik tolak untuk bergerak. Ambil pelajaran. Pertanyaan yang pertama, siapakah di sekolah yang memiliki pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan murid? Kedua, aktivitas apa saja yang menurut murid-murid membuat mereka merasa lebih kritis dan kreatif? Yang ketiga, situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang meningkatkan keaktifan murid? Yang keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan keaktifan murid? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah: yang pertama, mewawancara atau melakukan survei pengalaman kepala sekolah, guru, murid, orang tua tentang kegiatan kreatif yang pernah ada di sekolah. Yang kedua, mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan murid. Yang ketiga, mencari informasi model pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan murid. Yang keempat, melakukan refleksi diri dalam mengenali potensi saya dalam menuntun murid meningkatkan keaktifannya. Gali mimpi. Pertanyaan,
Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan murid telah berjalan baik? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, melakukan kegiatan mengumpulkan ide dan gagasan dengan rekan guru terkait pentingnya pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan murid secara kritis dan kreatif. Yang kedua, menggunakan model pembelajaran yang bervariatif dan inovatif secara konsisten supaya murid selalu berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga, membimbing dan mendorong murid untuk aktif dan percaya diri dalam menyampaikan ide dan opini secara kritis dan kreatif. Jabarkan rencana. Pertanyaan yang pertama, apa langkah yang paling sederhana untuk mendesain pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan murid? Yang kedua, apa langkah yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik di kelas? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah: yang pertama, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru dalam melaksanakan pembelajaran yang aktif. Yang kedua, mengimplementasikan model pembelajaran yang bervariatif dan inovatif secara konsisten yang mendorong murid untuk aktif, berpikir kritis, dan kreatif. Yang ketiga, berdialog bersama murid-murid tentang hal-hal baru apa saja yang bisa diwujudkan jika mereka diberi kebebasan untuk aktif. Yang keempat, memberikan reward kepada murid yang paling aktif di kelas. Atur eksekusi. Pertanyaan, siapa yang saya libatkan dalam mendesain pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan murid? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah: yang pertama, koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk menyusun strategi peningkatan keaktifan murid. Yang kedua, melaksanakan strategi pembelajaran dan pembiasaan yang telah didesain secara konsisten dan berkelanjutan. Demikian yang dapat saya paparkan mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.